itu harus bisa setinggi langit ya. Karena kalau jatuhnya di antara para bintang. Kalau misalkan mimpinya itu nggak setinggi langit, nanti jatuhnya malah sakit jatuhnya. Kenapa? Karena masih terpengaruh oleh gravitasi dunia. Kalau udah bermimpi setinggi langit, nah dia udah ada di antara para bintang, jadi nggak ada gravitasi, jadi dia jatuhnya pun juga tetap berada di antara para bintang. Oke, itu kira-kira silabusnya. Jadi kalian perlu melihat nih aktivitas mahasiswa teknik kimia di MIT itu kayak apa sih? Gitu. Atau aktivitas mahasiswa teknik kimia di kampus di Malaysia itu kayak apa sih di University Petronas misalkan, atau aktivitas mahasiswa di Harvard untuk tekniknya itu kayak apa. Jangan hanya melihat di Surabaya aja, di ITS aja, di ITB aja. Kalau bisa, ini tradisinya UISI kan, mengalahkan juara. Wah, di sini ada mahasiswa berprestasi, saya jadi nggak enak sendiri ngomongnya, kayak sok banget. Oke, kita mulai untuk pertemuan pertama, jadi tentang kimia kayu. Ini tadi udah dijelaskan ikatan kimia seluruh dan seterusnya. Saya udah cantumkan di website untuk silabusnya, bisa kalian cek di www.halimabdullab.wordpress.com. Nah, ini seperti yang pertemuan-pertemuan sebelumnya. Semoga nggak bosan ya saya menyampaikan ini. Nah, supaya clear ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ada tambahan nih, Pak, saya mau ada tambahan ini, silahkan. Jadi ini yang saya harapkan secara serius mengambil mata kuliah ini. Mungkin kalian terpaksa kali ya mengambil mata kuliah pilihan kalian ini karena kurang bergengsi ya dibandingkan dengan mata kuliah keahlian yang misalkan energi, karena itu kan energi bisa kerja di bisa kerja di Pertamina atau oil and gas, atau di ini yang tentang petrokimia. Ini lebih menantang nih termodinamika sama transfer fenomenanya. Kalau misalkan pulp dan kertas nih apa nih? Ini nggak ada kayaknya nggak ada termodinamikanya deh. Nggak ada persamaan unique quark sama univac atau NRTL. Tapi saya berharap kalian bisa mengambil kuliah ini dengan serius, kemudian mengerjakan tugas secara sepenuh hati, kemudian mengkomunikasikan setiap hal yang nggak serak di hati, jangan disimpan ya, nanti bisa disulam nanti kalau disimpan. Cukup perasaan kalian yang disimpan kepada dia. Apa sih? Oke, ini hak dan kewajiban. Jadi punya kesempatan untuk beropini, berpartisipasi dalam diskusi dan bertanya, terus mendapatkan perlakuan yang sama. Terus protes terhadap nilai kalian. Terus ini karena 3 SKS jadi 50 kali 3 kali 2 300
menit setiap minggu di luar tatap muka, terus mengerjakan dan menyelesaikan dan mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Ini tugas dan hak saya, ngasih tugas, terus mengevaluasi kehadiran, termasuk mengevaluasi nilai kalian, nilai kuis, UAS, UTS, terus menjawab pertanyaan kalian berdasarkan pengetahuan saya, terus memutuskan metode mana yang paling tepat untuk proses pembelajaran dan evaluasi. Atau kalau kalian ada Bapak itu masih punya tugas yang belum ditulis, ini bisa di komen ke saya, Bapak ini harusnya punya kewajiban untuk apa gitu, misalkan ngasih kuota, silakan di komen. Terus disclaimer-nya, ini saya takut kena undang-undang ITE, jadi saya disclaimer-nya kalau gambar, video, teks dan lain-lain ini untuk kepentingan pendidikan ya, jadi mohon kalau misalkan yang punya hak cipta mengikhlaskan kalau misalkan ternyata saya ada teledor. Terus ini terkait dengan keuntungan finansial, itu bukan tanggung jawab dan tidak ada hubungannya dengan Universitas Internasional Semen Indonesia. Terus opini dan lain-lain itu adalah statement saya pribadi, tidak merefleksikan pandangan dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Oke, itu semua nggak bosan ya dengan ini. Nah, ini pulp dan paper dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi pulp itu udah hampir semuanya ya. Dari kalian bangun tidur sampai tidur lagi kita pasti bersentuhan dengan yang namanya pulp dan kertas. Salah satunya apa? Salah satunya adalah di industri fashion ya. Di industri fashion itu dia menggunakan bahan dari selulosa, jadi baju yang dipakai itu. Loh Pak, industri fashion ini kan model Pak, kan saya bukan model, jadi bukan kehidupan sehari-hari kita ya. Anggaplah kita itu model atau kita kan pakai baju, jadi termasuk ke dalam ini fashion. Kita juga pilih-pilih baju kali ya, modelnya kayak apa. Jadi kaos misalkan itu juga bisa dibuat dari pulp. Nah, pulpnya itu bisa, ini bisa jadi topik ya, kalau misalkan penelitian bisa jadi topik. Misalkan kita ingin baju yang diambil dari selulosanya itu dari bambu misalkan, atau dari kertas-kertas bekas, jadi benangnya itu dari kertas-kertas bekas, sehingga misalkan bajunya itu eco-friendly gitu. Atau jadi ini ya, ketika kita bicara fashion yang eco-friendly, tidak harus pakai baju yang dibuat dari kardus, literally dari kardus, atau literally dari sampah kertas, atau dari daun-daun. Nggak harus kayak gitu ya. Jadi tinggal kita bagaimana memproses dan menggunakan bahan baku dari pulp yang memang misalkan recycle kertas atau recycle dari baju bekas kita gitu. Dan biasanya memang baju ini, untuk baju tidak hanya pure dari bahan selulosa, ada juga yang sintetis ya, dicampur dengan bahan sintetis. Ada yang juga seperti itu. Kaos seperti katun itu juga, kalau yang seperti itu biasanya dibuat dari murni selulosa ya. Juga bisa jadi dari bahan untuk pabrik ya, tetapi pabrik di
pra-praktik untuk UISI kalau nggak salah lebih kepada topik-topik yang untuk apa ya, di sekitar UISI, bahan-bahan yang ada di sekitar UISI kalau nggak salah seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk iseng-iseng ya, iseng-isengnya desain pabrik nih. Untuk bermanfaat sekali. Nah, untuk iseng-iseng kalian ingin bikin desain pabrik dari apa benang, dari bahan apa gitu, itu bisa boleh. Nah, yang kedua, gambar kedua ini ada gambar, ini namanya omiyage ya, oleh-oleh ya, yang di packing di Jepang. Jadi oleh-olehnya, isinya ini sebenarnya jajanan pasar, kayak misalkan mochi, mochi kan jajanan pasar ya. Kalau di sini mungkin Nagasari, mendut, mendut itu apa ya, yang di dalam itu biasanya isinya kelapa, terus yang dibuat dari beras ketan. Nah, itu. Nah, isinya biasanya kayak gitu. Jadi jajanan pasarnya itu dikemas seperti ini, oleh-oleh. Nah, ini juga dibuat dari kertas, udah pasti ya, dan tidak bisa digantikan oleh elektronik. Karena nggak mungkin kan, gimana ya caranya mau mengemas secara elektronik. Dan ini lebih environmentally friendly karena dia biodegradable dibandingkan dengan plastik. Dan dengan seiringnya apa namanya, tadi saya sempat singgung, belanja online yang dia itu perlu packaging ya, perlu kemasan. Nah, kertas kertas packaging sepertinya akan semakin kebutuhannya itu akan semakin bertambah. Di Indonesia mungkin saya lihat masih banyak menggunakan plastik atau kresek ya, kresek hitam untuk packagingnya. Nah, di Jepang itu udah ada packaging kayak kardus-kardus yang memang khusus untuk ini, untuk belanja online, atau amplop yang di dalam itu udah ada apa namanya, plastik bubble-nya, jadi tinggal dimasukin. Karena memang belanja online-nya itu lebih nyaman, lebih gitu, lebih banyak. Saya bahkan beli tempe aja online. Ya karena memang nggak ada di toko-toko terdekat ya, jadinya harus online. Beli tempe, beli daging, beli hal-hal yang beras kayak gitu online. Oke. Nah, ini adalah produksi untuk pulp dan fiber. Ketika kita wood dan fiber, ketika kita ngomongin pulp itu pasti kita ngomongin juga berkaitan dengan fiber ya, karena pulp itu bentuknya itu dalam bentuk fiber, dan properties atau sifat fisik dari fiber sendiri itu sangat penting. Apakah dia itu seratnya panjang, serat pendek, terus apakah dari bahan kayu non kayu, fiber, karakteristik fiber itu sangat penting. Jadi wood and fiber. Jadi pulpnya kalau kita kategorikan secara kimia itu bisa dari proses craft. Craft itu salah satu cara untuk ekstraksinya ya, ekstraksi fibernya craft. Ada proses sulfit, ada proses semi chemical. Tapi untuk proses sulfit ini asam ya. Ini udah mulai berkurang sekali, lebih banyak ke craft dan basa, karena asam ini dia meninggalkan jejak, yaitu mendegradasi rantai dari selulosanya. Dia memotong-motong si seratnya itu, karena proses asam terpotong-potong jadinya si kertasnya itu jadi kuning, terus dia jadi rapuh, jadi mudah-mudahan ditinggalkan. Nah, ini dalam bentuk million ton, million berarti miliar, billion itu miliar ya, million berarti juta ton.
Jadi dari proses kimianya itu sekitar 131 juta ton. Dari keras ini paling banyak ya 117. Terus secara mechanical itu 37. Mechanical itu tidak secara kimia. Jadi masih ada banyak kandungan lignin di antaranya. Ini biasanya untuk mechanical cocok untuk kertas-kertas yang tidak memerlukan appearance yang putih yang bagus. Ini bisa untuk mechanical. Terus untuk non-wood itu ada 18 non-wood. Jadi ada total, terus untuk virgin fiber sendiri itu ada 187. Virgin fiber itu maksudnya ini yang langsung diambil dari kayunya, dari bahan alamnya. Untuk recovered fiber, recycle ya, ini jadi udah yang didaur ulang. Nah, menariknya di Jepang itu salah satu produsen kertas terbesar di dunia, tetapi dia bukan penghasil pulp dan proses menebang kayu itu sangat ketat. Ini perlu saya garis bawahi juga bahwa kayu yang diambil untuk industri itu adalah kayu dari hutan industri ya, bukan dari hutan lindung, bukan dari hutan yang kita bayangkan. Jadi ada perbedaan untuk jenis hutan. Ada hutan industri. Nah ini memang untuk ditebang, ditanami lagi, ditanami lagi. Jadi jangan salah ya. Nah, yang kalau untuk bambu, kenapa sih bambu masih belum banyak dipakai? Karena bambu kan Indonesia tuh, ya Asia. Nah, karena memang kalau nggak salah ya, hutan industri untuk bambu itu masih belum ada ya, Jadi masih bentuknya itu masih dalam bentuk skala individu masyarakat ya, per individu yang punya. Jadi ketika ada permintaan bambu dalam, kalau misalnya ada pabrik ya, kalau pabrik itu kan kapasitasnya kan berapa ton per jam. Nah, kalau misalkan ada kapasitas yang besar, nah ini kalau nggak diambil dari hutan industri itu susah, karena mengkolek dari banyak wilayah itu kan transportasinya juga besar. Dan nggak sustainable, ya kadang ada musim bambunya banyak, terus dikit. Kalau misalkan diambil dari hutan industri yang dia itu memang untuk ditanam, panen, ya sama kayak sawah gitulah. Nah itu mungkin bisa lebih sustainable untuk keberadaan ini logistiknya. Ini ya teknologi logistik ya. Mungkin kita perlu belajar lagi nih ke ini mahasiswa atau dosen-dosen teknologi logistik. Nah seperti itu. Nah kenapa sih si Jepang itu bisa menghasilkan kertas yang cukup besar dan cukup berkualitas dibanding sedangkan dia tidak punya pulp. Nah dia itu mengimpor pulp dari berbagai negara, Brazil misalkan, terus dia olah dijadikan kertas, kertasnya dia jual. Jadi memang benar-benar jadi pabrik ya, negara jadi pabrik. Nah ini grafik ya, grafik untuk kertas yang kertas kraft putih itu bleachingnya yang diarsir ke atas itu TFC, ini maksudnya total chlorine free. Jadi pemutihannya itu nggak pakai klorin sama sekali, dia pakai ozon misalkan, enzim yang garis horizontal yang
besar ini semakin banyak itu misalnya elemental chlorine free, jadi masih ada klorinnya sebagian parsial ya klorinnya. Terus yang konvensional nih benar-benar yang pakai klorin ini benar-benar udah mengerucut ya untuk fibernya. Nah ini produksi dari pulp terlarut ya, dissolving pulp. Ini macam-macam ya sebenarnya produk dari pulp. Misalkan ada regenerated fiber, ini untuk filamen, selofan, selulose asetat. Ini saya dapat info dari teman saya yang di Balai Besar Pulp dan Kertas BBPK bahwa Indonesia itu masih belum bisa memproduksi selulose asetat ya. Padahal selulose asetat itu banyak digunakan untuk keperluan kayak misalnya medis atau untuk keperluan yang high grade ya, misalkan filter, terus apa lagi, membrane gitu. Nah ini juga untuk plastik. Terus selulose ether, ada CMC, ada MCC, microcrystalline cellulose, terus ada nitroselulose, specialty paper. Specialty paper itu kayak misalnya ijazah kalian kan dari kertas tuh. Nah ini perlu kertas yang punya spesifikasi berbeda yang bisa awet. Kalau bisa sampai 1000 tahun misalkan. Kayak gitu, specialty paper. Uang misalkan. Nah uang ini juga perlu. Nah untuk Indonesia ini perlu sesuatu yang benar-benar spesial nih uangnya. Karena kita kan biasanya naruh uang itu nggak rapi kayak di luar negeri ya. Kalau kita lihat film di Amerika atau posnya di Jepang itu kan naruh uangnya itu benar-benar yang kayak kayak masih baru terus gitu, masih baru terus. Kalau kita kan dilecek-lecek, kalau misalnya tukang jamu masukin kayak gitu kan. Terus pokoknya ya sembarang lah. Nah ini perlu spesifikasi khusus. Nah kalau misalkan nggak hanya kuat ya, karena kan dilecek-lecek ya harus kuat, terus dimasukin ke ke badan-badannya. Nah itu harus spesial supaya nggak gatal-gatal nanti kulitnya. Terus supaya nggak, kalau keringat itu si kertasnya itu tetap nggak robek ya. Jadi harus di Indonesia itu harus benar-benar spesial untuk kertas uangnya, karena uangnya punya tantangan yang lebih. Dia punya tantangan yang lebih untuk bisa bertahan hidup. Nah termasuk untuk regenerated fibers ini termasuk pada rayon. Rayon ini biasa digunakan untuk pakaiannya, rayon. Terus di Indonesia ada beberapa industri rayon. Ya ini untuk biasanya digunakan untuk fiber tadi, filamen tadi.